Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sejarah sastra Indonesia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu baik ya semuanya. Kali ini kita akan membicarakan mengenai sejarah sastra Indonesia periode 1980-an. Kita mulai dengan latar belakang sastra periode 1980-an. Sastra 1980-an berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolitisasi yang nyaris total. Politik, stabilitas, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal merupakan lingkungan tempat para sastrawan era 1980-an hidup. Sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Ditandai dengan banyaknya roman percintaan, karya sastra Indonesia pun tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Ciri sastra periode 1980-an yang pertama, puisi cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan atau mistikisme ya. Aliran mistik itu aliran yang mengutamakan tema-tema yang dekat dengan Tuhan gitu ya. Prosa mengangkat masalah kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Ada juga karya yang menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, bahasa sehari-hari ya. Itu cenderung pada karya-karya yang populer. Unsur romantisme juga kuat, didominasi dengan roman percintaan tadi. Novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Juga muncul prosa beraliran pop dan beraliran romantisme serta idealisme. Untuk karya 1980-an, kita mulai dengan seorang penyair bernama Ahmadun Yosi Herfanda. Beliau menulis Ladang Hijau, sebuah antologi puisi tahun 1980. Ada juga Sang Matahari, ini juga antologi puisi. Namun ini antologi puisi bersama ya. Bersama Ragil Suama Pragolapati tahun 1984. Ada Sajak Penari, antologi puisi juga 1990. Lalu Sembahyang Rumputan, antologi puisi 1997. Ada juga Fragmen-Fragmen Kekalahan, antologi puisi 1997 juga. Kemudian Sebelum Tertawa Dilarang, nah ini baru kumpulan cerpen ya, tahun 1997. Ahmadun Yosi Herfanda ini kelahiran Jawa Tengah ya, seorang penulis dan juga jurnalis ya. Kemudian yang paling dominan di 1980-an ini adalah para pengarang prosa. Ada Y.B. Mangunwijaya atau Yusuf Bilvaltra Mangunwijaya dengan karya yang terkenal berjudul Burung-Burung Manyar. Nah, karya ini merupakan sebuah novel. Salah satu novel sejarah ya, karena di dalamnya mengisahkan juga perjalanan kehidupan perjuangan dari mulai masa perjuangan Jepang, begitu ya, masa Jepang, kemudian perjuangan melawan Belanda, bahkan sampai kepada perjuangan setelah kemerdekaan ya, pasca kemerdekaan pada masa Orde Baru. Nah, Y.B. Mangunwijaya ini dikenal juga sebagai rohaniwan, budayawan, arsitek, ya, penulis, aktivis, dan pembela wong cilik. Karyanya kebanyakannya novel. Balada Beca, novel 1985. Balada Dara-Dara Mendut,
novel 1993, Burung-burung rantau novel 1992, Burung-burung manyar tadi ya 1981, Di bawah bayang-bayang adik kuasa 1987, dan novel Durga Umayi tahun 1985. Karya lainnya silakan dicari ya, karya-karya YB Mangunwijaya ini. Nah, pengarang prosa lain yang dikenal juga di tahun 1980-an ada Budi Dharma dengan karya yang terkenal berjudul Olenka 1983, novel ya. Karyanya juga antologi cerpen, Kritikus Adinan. Karya yang lain novel Olenka tadi ya 1983, Raflus 1998, dan Nyonya Talis 1996. Ada satu kumpulan cerpen, kemudian ada judulnya Orang-orang Bloomington ya, tahun 1981. Kemudian ada 3 kumpulan esai, judulnya Soliloquy 1983, dan banyak esai sastra juga ya yang ditulis 1984. Lalu ada Harmonium tahun 1995. Dan lain-lain ya, silakan Anda cari juga karya-karya dari Budi Dharma. Nah, Anda tidak kalah kenal ya, tidak kalah terkenalnya ini pengarang prosa di 1980-an adalah Ahmad Tohari. Pasti kenal ya dengan sosok Ahmad Tohari, dikenal dengan penulis apa? Ya, Ronggeng Dukuh Faruk. Anda sudah mengenalnya ya. Nah, sebelum Ronggeng Dukuh Faruk, Ahmad Tohari ini menulis Kubah, novel di 1980. Nah, Ronggeng Dukuh Faruk ini termasuk dari triloginya. Dan selain Ronggeng Dukuh Faruk ada Lintang Kemukus Dini Hari dan ada Jantera Biang Lala. Kemudian ada lagi Di Kaki Bukit Cibalak, novel juga ya. Kemudian ada kumpulan cerpen berjudul Senyum Karyamin, dan ada novel Berkisar Merah, serta novel Lingkar Tanah, Lingkar Air. Karya Ahmad Tohari ini pernah difilmkan ya, yang triloginya tadi, yaitu Ronggeng Dukuh Faruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala pada tahun 2011 ini difilmkan menjadi sebuah film yang berjudul Sang Penari. Nah, film Sang Penari ini bahkan mendapat penghargaan film terbaik Festival Film Indonesia di 2011. Sekaligus juga menjadi perwakilan Indonesia di ajang Oscar 2012. Kemudian ada Darman Munir. Beliau menulis Bako di 1983. Novel ini ya, novel Bako ini juga mendapat hadiah utama sayembara mengarang roman DKJ, Dewan Kesenian Jakarta ya, di tahun 1980. Pemenang kedua juga sayembara novel Majarah Kartini di 1987, dan hadiah sastra dari Pemerintah Republik Indonesia tahun 1992. Karya lain ada yang berjudul Dendang tahun 1988. Novel Bako ini diberi tulisan ya, dibahas oleh Pak Iswanto tahun 1984. Anda bisa melihatnya di Kemendikbud. Dinyatakan bahwa kita telah diajak untuk merasakan bagaimana budaya Minangkabau, khususnya sistem matrilineal, gitu ya. Nah, di sini diberontak oleh tokoh-tokoh dalam novel Bako. Sebagai contoh, tokoh ayah, Bak Tuwo, Umi, Gaek, Ibu, dan aku telah memberontak sehingga diibaratkan adat Minangkabau saat ini telah berada di atas lemari yang berdebu. Sayangnya, pemberontakan itu arahnya tidak tegas dan hanya ditujukan kepada mamak-mamaknya yang tidak menyediakan tempat untuk orang Sumando. Pemberontakan itu hanya ditujukan pada pemangku adat, bukan pada adat istiadat,
yang masih berlaku di tanah Minangkabau. Sehingga belum ada perubahan adat sebagai revisi adat pada zaman sekarang ini. Itu ulasannya dari Pak Iswanto tentang novel Bako. Untuk pengarang prosa lain ada Sindunata. Beliau menulis Anak Bajang Menggiring Angin. Silakan Anda cari ya. Nah, ada juga pengarang prosa populer di 1980-an, yaitu Hilman Hariwijaya. Anda sudah tidak asing lagi mungkin mendengar kata lupus ya. Serial Lupus ini novel, bahkan ada 28 novel dari 1986 hingga 2007. Lupus Kecil ada 13 novel dari 1989 hingga 2003. Ada juga karya lain Olga Sepatu Roda di 1992 dan Lupus ABG ini terdiri atas 11 novel dari 1995 hingga 2005. Jadi banyak sekali ya novel ini, novel serial Lupus gitu. Berikutnya ada pengarang perempuan prosa populer ya pada tahun 1980-an yang terkenal adalah Marga T atau Marga Choa. Nama aslinya sebenarnya Choa Liang Chu. Beliau dikenal sejak 1970-an dengan novelnya Carmilla. Novel tersebut ditulis saat masih mahasiswi dan diterbitkan pada bulan Desember 1973. Nah, ini novel yang terkenal ya pada saat itu dan sangat populer sehingga dicetak ulang berkali-kali. Karya lain dari Marga Choa adalah Istana di Kaki Langit, Petromarin, Waikiki Aloha. Ini adalah sebuah kumpulan satir ya. Satir itu artinya sindiran. Isinya banyak menyindir kaum-kaum tertentu ya, misalnya para pejabat atau lainnya. Ada Kobra Papageno, serial Manusia Asap dari Pattaya. Kemudian Kobra Papageno yang serial Rahasia Kuil Ular. Nah, pengarang lainnya ada MH Ainun Najib. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan MH Ainun Najib. Sering dikenal dengan siapa? Cak Nun, betul ya. Berkolaborasi dengan Gajah Abioso, Fajar Suharno, Simon Hatte, Joko Kamto, dan Agus Istianto, memproduksi ide-ide pemikiran dalam berbagai puisi dan drama ya. Ada yang judulnya Keajaiban Likfar 1980, Mas Dukun 1982, Geger Wong Ngoyak Macan 1989, Patung Kekasih 1989, dan lain-lain. Nah, itu kurang lebih ya dari gambaran umum perjalanan sastra 1980-an. Anda boleh mengeksplor lagi ya karya-karya dari pengarang lainnya, silakan dicari, dieksplorasi dari berbagai sumber. Anda boleh menggunakan sumber Ensiklopedia Sastra Indonesia, kemudian ensiklopedia yang diterbitkan oleh Kemendikbudgoid Sastra ya, itu juga boleh Anda telusuri lagi. Semangat terus, selamat belajar. Nanti kita bertemu di sesi berikutnya pada sastra periode 1990-an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.